Pokoknya komen sebanyak-banyaknya. Ini kan dia juga channel lo apa? Spirit Hunter Indonesia. Spirit Hunter Indonesia. Lu panggil ini lo apa? Apa? Subscribe. The Hunters. Oh, The Hunters. Oke. Jadi Greeners, Hunters, kalau misalnya kalian setuju untuk kita collab, nanti Spirit Hunters pakai alat sendiri, kita bawa alat juga, atau ya kita akan penelusuran pakai alat kalian. Oke. Komen sebanyak-banyaknya. Oke. Ya kan? Untuk Greeners yang nonton sampai habis, kita bantu untuk ngegedein channel ini ya sama-sama. Kayak biasa, kekuatan Greeners itu emang nomor satu di jagat YouTube saat ini. Oke. Alright. Oke bro, thank you banyak. Siap, ntar main-main lagi tinggal atur-atur. Kalau misalnya komennya banyak, ntar kita penelusuran bareng. Siap. Nanti kita kolaps. Yoi, nanti kita kolaps. Halo The Hunters, balik lagi bersama gue Ardi dan gue kali ini di studionya Greeners. Anjay. Dan gue bersama Bung Erik. Gimana sehat? Amin. Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu brother. Rada susah ya ketemu sama Bro Erik ini karena orangnya sibuk banget kayaknya. Sibuk berburu hantu. Nah ini, tunggu harus hujan, deres kayak gini, petir, geluduk di mana-mana, baru saat yang tepat. Jadi ini ambience-nya kalau teman-teman dengar, ya ini original. Dari langit langsung. Dari langit. Gimana bro? Gimana? Sehat-sehat? Sehat. Lu sehat? Alhamdulillah sehat gue. Kayaknya gencar banget ini berburu hantu belakangan bro. Karena terinspirasi dari lo, jadi gue lebih semangat. Waduh, sedap. Wah senang lah kita bisa berbagi pengalaman. Kadang-kadang juga Greeners, gue juga dibantu untuk rekomendasi lokasi dari lu kan bro. Iya. Mantap. Kurang dikit. Sedap. Gimana nih akhirnya kita ini podcast perdana lu ya? Podcast perdana gue sebenarnya kan banyak dari Greeners juga ngomong kapan nih kita kolaps, kapan nih kita eksplorasi bareng. Iya, gitu kan. iya. Cuman karena Bung Erik lagi sibuk, ya udah, gue bilang ke Greeners, Bung Eriknya sibuk, makanya beberapa minggu ini Ghost Ranger rada kurang upload kan. Oh banyak iya, yang banget. bertanya. Benar. Pada saat gue live kemarin sama Dika, itu banyak yang bertanya seperti itu. Kok Ghost Rangers kenapa nggak upload gitu? Yeah. Mereka menantikan hal itu. Iya, memang udah hampir 3 mingguan kali ya Maya? Terakhir kali kita ini ya? Iya. Explore ya? Sebulan sih kayaknya. Udah ada sebulan? Oke. Sebulan. Iya. Jadi ya kemarin tuh gue habis surfing bro dari Batu Karas. Jadi ada semingguan lebih lah gue di sana. Iya. Hampir ya 10 hari lah gue di Batu Karas. Jadi ya belum sempat lagi kemana-mana dan ada beberapa video juga ya akhirnya kita upload yang waktu masih jalan ke Jawa Barat kemarin. Yang lo bilang ke Cirebon itu kemarin ya? Iya, Cirebon juga, Bandung gitu. Oh, jadi lo trip ke sana ya? Iya, jadi ada beberapa tempat yang sama dari rekomendasi sama teman-teman juga. Jadi ya waktu itu kita ke sana, dapat beberapa dan habis dari situ sampai di Jakarta lagi malah belum eksplor lagi, lokasi lah. Mantap. Ya, gue udah menyiapkan beberapa lokasi sih buat Ghost Ranger. Pokoknya aman lah ya, itu pasti tempatnya is the best lah. Cakep. Ya, menurut eksklusif kali ini, video ini gue tayangin untuk mengobrol something yang belum orang-orang tanyakan tentang Ghost Rangers. Kalian penasaran nggak? Ya, ini gue sampai nyatet-nyatet men. Maksudnya Siap. Gue mencatat apa yang belum mereka pertanyakan sama Ghost Ranger. Siap. Pertanyaan pertama itu, lu udah berapa lama sih menggeluti di bidang hantu itu, men? Oke, kalau narik ke belakang bro, Ghost Ranger Indonesia, gua sama Dika itu bangun channel itu dari 2019.
Oke. Tanggalnya gampang banget, 17 Agustus 2019. Widih, Gitu. pas kemerdekaan. Kemerdekaan, bro. Mau ulang tahun bulan depan. Iya. Bulan depan mau ulang tahun. Oh, bulan depan ulang tahun. Yoi. Buset. Nah, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Susan. Happy birthday to you. itu 2019. Tapi jauh sebelum gua join sama Dika, dulu gue punya channel Dokter Hantu. Oke. Channel di YouTube gua tuh namanya Dokter Hantu. Dokter Hantu itu gua mulai dari 2015. Oh. Gitu. Tapi zaman itu ya nggak ada yang nonton lah Dokter Hantu. Iya, oke. Makanya IG gue kan sampai sekarang masih Dokter Hantu kan. Nah itu karena IG dari YouTube gue yang YouTube lama. yang lama, Gitu. oke. Nah dulu di 2019 itu di 2015 pas Dokter Hantu gue malah banyakan live explore di IG. Oh, iya. Bukan di YouTube malah. Loh, kenapa lu nggak kepikiran gitu pengen di YouTube? Gue agak pengen jadi YouTuber. Oh, gitu. Gak mau. Oke, Jadi oke. ya gue punya alat-alat yang gue masukin dari tahun-tahun 2015 sampai akhirnya ya di 2019 pas ketemu Dika itu alat kita udah lumayan banyak. Oke. Tadi mah satu-satu gue masukin dari luar kayak gitu. Oh. Nah, ya 2019 sama Ghost Ranger, 2015 Dokter Hantu. Kalau Dokter Hantu itu dulu gua sendirian, gue cuman explore ke 10 tempat paling angker di setiap kota di Indonesia. Gila. Gitu. Jadi teman gua Google, Oke. tinggal ketik aja 10 tempat paling serem di Semarang, 10 tempat paling serem di mana. Lu datengin itu ya? Gua datengin sendiri, gitu. Gitu. Nyali lu mantep juga, men. Gabut sih sebenarnya, Gabut. karena gue suka horor, gue suka mistis, supernatural tuh gue suka dari dulu. Cuman gue juga nonton biasanya tuh konten-konten luar. Kalau dulu tuh ada Ghost Hunters, ada Ghost Adventures, ada ya banyak lagi lah yang gue nonton. Zaman dulu tuh masih di AMC, channel-channel luar negeri. Oke. Nah mereka itu penelusuran udah pakai alat, semuanya pakai teknologi, semua bisa dibuktikan pakai alat yang lu bisa dapetin juga di Amerika banyak banget gitu loh. Nah jadi satu persatu tuh gue masukin ghost detectornya dulu, baru nyicil lah satu. Iya. Mantap. Gitu sampai sekarang ya total ada udah hampir total perintilan ada 30-an lebih alat. 30 ya. Banyak juga, men. Banyak banget. Dan itu kepake semua nggak? Kagak, tuh di belakang lu ada SLS original. Itu SLS original, orang-orang taunya sekarang paling SLS dari Ghost Tube. Dari Ghost Tube, Iya. benar. Itu yang gue coba juga, men. Iya, atau ada juga orang yang pakai SLS, misalnya dia beli sekarang, itu pakai tablet. Pakai tablet terus sensor SLS. Oh, ada ya? Ada, itu di Amerika banyak yang jual. Nah, punya gua jauh sebelum ada tablet dan SLS. Jadi gue pakai SLS-nya asli, pakai mini laptop. Di bawahnya itu power brick. Oh, wow. Gitu. Nah, jadi susahnya dulu gue harus nenteng-nenteng, bro. Gue harus nenteng-nenteng barang segede itu, baru nyambung lagi ke power bank. Power bank gue ada yang si Bagong ada di sini kan, Noy? Harusnya sih ada di situ. Ya udahlah, pokoknya gue punya power bank yang gede banget, bro. Power banknya lebih gede dari ini kayaknya lebih gede. Nah jadi itu harus gua tempelin di ya aman nggak? Suara aman lah. Aman lah. Iya. Jadi gua masukin ke backpack. Gua harus nenteng tuh kemana-mana. Nah, cuman ada keterbatasan selain berat. Terus SLS kamera itu maksimum resolusinya itu cuman di 480p. Oh, gitu. Resolusinya masih kecil. Nah, kalau lu pakai SLS yang ada di HP sekarang, kalau lu pakai iPhone, ini kan ada LiDAR sensor nih. Yes. Light detection and ranging. Nah, ini
dengan sensor sekecil ini itu bisa gantiin sensor SLS segede itu, bro. Gila. Gitu. Memang itu lebih sensitif, tapi ini lebih high definition, lebih jernih. Ini bisa 2K, bisa 2000, bisa 4K. Wow, gila keren Gitu. banget ya. Jadi teknologi semakin canggih, barang yang gede jadi semakin kecil sekarang. Gila. Efektivitas ya itu lebih sensitif tapi sama-sama efektif. Alright. Gitu. Keren. Wow. Nah, ini ada lagi pertanyaan tentang logo dan nama Ghost Ranger itu sendiri. Kenapa lo pilih nama Ghost Ranger Indonesia, men? Oke, jadi ya pertama karena kalau gini bro, zaman-zaman dulu tuh gue masih suka naik gunung. Oke. Jadi pas gue naik gunung itu tuh yang ngebantuin kalau orang nyasar, kalau ada musibah, yang bantuin tuh ranger. Oh yes. Iya kan? I know. Lu naik gunung mana pasti nyarinya Pasti rangernya. Rangers, ya, iya yang kan? buat ngebantuin kan? Yoi. Iya. Nah sekarang karena kita berkecimpung di dunia hantu, apa masa gue mau tulis setan ranger, iblis banget perasaan gue gitu kan. Jadi yang halus kita pakai ghost lah, ghost ranger. Ghost Ranger. Jadi ya terus gue tambahin lagi Indonesia. Iya. Untuk bentuk kepedulian kita, bukan kepedulian, kebanggaan. Kebanggaan karena kita Iya. orang Indonesia, men. Betul. Dan kenapa gue pakai nama Indonesianya? Karena nantinya ini impian gue dari dulu, bro. Oke. Gue itu investigasi hantu nggak akan berhenti di Indonesia. Oke, keren. Men. Jadi pada saat ntar gue keluar nih sama Dika nih, kemanapun gue, di belahan negara sebelah manapun, tetap orang-orang sana akan tahu bahwa gue dari Indonesia. Yes. Satu-satunya pemburu hantu Indonesia yang eksplor ke berbagai negara di dunia. Gitu. Keren banget, gila. Gue gak perlu nanya, kalau mereka nanya, lu dari mana? Kagak usah. Nama gue Ghost Ranger Indonesia. Gitu. Just it, ya? Iya. Alright. Nah, jadi gue pilihlah nama Ghost Ranger Indonesia. Tapi fun fact-nya itu kalau mungkin anak-anak zaman sekarang itu superhero tuh kayak ya Superman, terus iya atau ya kita mundur lah kayak mungkin Bobo Boy, Anjay. Naruto, Yes, Dragon yes. Ball, ya kan, Oke. Goku. Superhero gue itu dulu bro, Galaxy Ranger. Wih. Galaxy Ranger. I know. Jadi orang-orang sekarang nggak bakal tahu lah Galaxy Ranger itu siapa, Iya. ya kan. Tapi kalau kalian sekarang googling tulis Galaxy Ranger, Rangers. terus lihat aja logonya, pasti kalian langsung anjir, Oh, itu kayak ya? akrab nih gue nih sama logonya nih, pasti kayak gitu. Alright. Jadi tulisannya dia The Adventures of Galaxy Ranger. Logonya bulat, bintang serif. Oke. Bintang serif. Kebayang. Terus ada tulisannya The Adventure of, bawahnya Galaxy Rangers. Nah, jadi selain gua itu jagoan gua banget zaman dulu. Gua nonton He-Man, gua nonton Centurions, gua nonton Silverhawk. Jadi film-film jadul lah, film-film kartun jadul. Salah satunya itu Galaxy Rangers. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kalian googling Galaxy Rangers nih, logo Ghost Ranger itu Aha. kan bintang terbalik, Bintang terbalik. terus ada iblisnya di Ada tengah-tengah. iblis. Nah, itu kenapa, men? Ya kan? Kenapa bintang terbalik? Karena kalau bintangnya nggak terbalik, itu logo Galaxy Ranger banget, men. Oke. Contohnya di belakang gua nih. Anjay. Oh iya, jadi ini ya. Ini bintang nggak terbalik Bintang kan? nggak terbalik. Iya, tapi kalau orang jadul ngelihat logo kayak gini, lu pasti ngambil dari Galaxy Galaxy Ranger. Rangers. Gitu. Alright. Nah, jadi itu kalau nggak terbalik jadi Galaxy Rangers. Oke. Kenapa sekarang terbalik? Ya nggak ada urusannya sama gue penyembah setan atau Illuminati atau apaan. Itu apa namanya, gosip murahan lah. Ada yang bilang kayak gitu soalnya. Iya, itu iya. hoax banget. Karena sesimpel kalau misalnya nggak terbalik bintangnya kayak gini, itu gue kesannya gue nyontek banget. Nyontek banget. Iya, jadi Galaxy apa itu. yang bisa gue rubah? Ya udah gue miringin dikit, paham, Set. gitu kan. Oke. Terus kenapa ada si iblis? Aha. Dulu sebelum Ghost Ranger, lo kan gue bilang di IG gue Dokter Hantu, Oke. di YouTube gue Dokter Hantu, itu adalah logo Dokter Hantu. Itu ya. Iya. Anjay. Jadi logo Dokter Hantu tuh iblis yang merah itu. Jadi itu gue ngambil dari mana? Barbershop.
Oke, iya. Lu kalau potong rambut juga potongannya kayak gitu. Iya, terus Ya. ada brewok ya kan, Ya, ada cuman kumis. tinggal gua ya. tambahin aja Alright, kayak iya. biar ada mirip dikit sama Sama lu ya, oke. Kulit gua kan hitam agak merah, bedanya di situ. Itu Oke, jadi oke. gua mix and match jadilah logo Ghost Ranger Ghost Ranger Indonesia. Indonesia. Itu bro, jadi nggak ada kalau ada yang bilang wah pantesan mereka naiknya pesat menyembah iblis, goblok. Dia bilang kan banyak yang bilang ada yang pentagram dan segala macam ya kan. Mana bisa orang teman gue setengah ustad mau masuk rumah kosong segala macam udah ayat-ayat suci dilantunkan suci, ya. sama dia gitu kan. Benar. Itu. Jadi gitu. Ghost Ranger Indonesia nama dan logo sesimpel lu lihat aja Galaxy Rangers itulah. Boleh nanti kita coba cek ya, Grainers. Nah, kenapa lo pilih apa namanya? Yang itu tadi udah ditanyain nih. Ya, berarti yang ketiga ini udah dijawab sama lo ya kan. Nah, ini next di pertanyaan berikutnya, ceritain sih pengalaman lo yang paling serem selama lo investigasi doang. Oke. Kalau pengalaman paling serem kalau gue sama Dika, oh ya gampang gue bisa bilang kalau di video Greener sudah pada tahu lah ini rumah di atas bukit di Subang, rumah Belanda di Subang men. Itu tempat Anneke Vrelier, rumah Anneke Vrelier. Nah di situ sebenarnya gue lebih ya selain emang tempatnya serem, itu feel-nya film horor banget men. Karena di atas jam 6 sore. Jarak pandang lu tuh cuma setengah meter. Jadi kalau misalnya di sini nih, lu mundur dikit, lu nggak kelihatan lu. Kabutnya tuh udah parah, gitu. Kabut parah, kabutnya tebel. Terus untuk akses ke tempat itu jalanannya jelek. Lu harus pakai mobil yang bannya tinggi. Terus lu naik ke atas bukit. Udah gitu, di atas bukit lu sendirian. Karena desa terdekat dari rumah tersebut itu jaraknya 1 kilometer di bawah. Wih, berarti jauh juga ya? Jauh, dan jalan itu jelek. Jalannya itu kanan kiri, lu salah jalan, amblas jeblos, jurang. Lah di situ pas kesana, lu nggak ada yang jaga? Nggak ada. Pada saat itu gua sama Dika berdua aja. Sebenarnya kita janjian ada orang yang mau urusin izin katanya. Sampai di lokasi tapi orangnya nggak ada. Cuman memang tempatnya terbuka gitu loh. Jadi ya investigasi di sana kita dapat beberapa entitas yang jelas itu ada kayak ya suara anak kecil pakai bahasa Belanda, terus ada suara orang marah-marah pakai bahasa Belanda juga. Ya sampai di titik istilahnya gua tuh kan kalau lagi dapat interaksi itu kan momentum. Jadi susah untuk gua dapat interaksi. Jadi pada saat gua udah dapet gue kayak nggak rela kalau misalnya itu akan lewat gitu aja. Nah, padahal di saat yang bersamaan karena keterbatasan bahasa kan, gue nggak ngerti. Mungkin entitasnya lagi marah-marah di situ, pakai bahasa lokal. Tapi karena gue nggak ngerti bahasanya, jadi gue terus aja. Sedangkan Dika bilang tahan men, udah. Badan gue, dada gue panas nggak tahu kenapa. Terus dia mual, terus dia muntah pertama, terus muntah keduanya itu tuh muntah darah. Nah, karena gitu terus panik gue jadi bertambah-tambah gitu loh, kayak aduh dia kenapa lagi, anjir ya udah gue matiin aja, ya udah kita keluar dari tempat ini. Nah pas gue jadi untuk keluar itu gue harus ngelewatin 2 pintu. Pintu pertama masuk kamar depan kanan, baru pintu kedua untuk keluar dari lokasi. Nah yang buat gue tambah panik pada saat gue masuk ke pintu kedua pintu pertama di kanan mau keluar, itu diiringin sama suara kayak suara rantai ditarik reng. Gue merinding men. Dan itu kedengeran. Di video gue juga kedengeran jelas. Yang di Anneke Vrelier teman-teman juga udah tahu itu. Nah, jadi gue kira cuma sampai situ aja masalahnya. Ternyata pas gue keluar, Dika udah setengah sadar lah. Gue taruh di belakang mobil. Oh di kursi tengah berarti? Iya, terus gue turun. Pada saat itu hujan deras. Jadi mata lu ngelihat pun itu udah tambah terbatas lagi. Iya, karena kabut. Juga ada hujan juga. Salahnya lampu headlamp gua itu warnanya putih. Cakep. Jadi mantul tuh, ya kan.
hujan tembus. nggak tembus, mantul. Oh, iya. Akhirnya apa? Gue matiin headlamp, untung fog lamp gue masih kuning. Jadi gue oke. jalan turun itu bener-bener pakai fog lamp. Dan gue nggak ngeliat apa yang ada di depan kaca gue. Tapi gue taruh ada kamera di depan. Jadi kamera itu nyambung ke dashcam gue Oke. di spion. Jadi gue jalan itu tuh gue sambil ngeliat dashcam kayak gini nih. Anjay. Gue turun. Oh, Lu ngeraba berarti ya? Keraba jalan. Dan itu gue menuju ke Bandung karena kota yang paling dekat yang ada di pikiran gue adalah Bandung. Karena kalau ke Subang gue nggak tahu ada apa di Subang. Jadi Oke. mendingan gue balik ke Bandung. Iya. Nah itu pas turun sampai akses ke Bandungnya, gue yakin sekitar 1 jam gue nggak ketemu, nggak papasan sama orang lain, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada orang lewat. Jadi benar-benar gue sendirian Selama lu perjalanan selama begitu? perjalanan itu. Ya sisanya yang kalian semua tahu lah, Greeners tahu. Teman-teman yang belum nonton mungkin coba lihat ke channel Ghost Ranger Indonesia. Boleh. Rumah Belanda, Rumah Belanda. atas bukit, anak ke Frelier. Nah itu yang gue maksud. Itu pada saat gue sama Dika, maksudnya penelusuran Ghost Ranger Indonesia salah satu yang paling serem itu. Itu ya. Tapi kalau pas gue sendirian, penelusuran paling serem gue itu selalu terbagi di 3 tempat. Wah, di mana teman? Anjir, satunya gue lupa tapi. Gue selalu bilang kalau penelusuran terseram gue itu di 3 tempat. Tapi yang pertama itu Menara Saidah. Oke. Yang kedua itu di Lubang Buaya. Satu lagi di mana ya? Pas gue sendirian. Pokoknya oke lah. Anggap aja yang satu lagi gue lupa, berarti nggak begitu serem mungkin. Iya. Tapi di 2 tempat Kedua ini, gue kan bukan indigo, gue nggak punya mata batin. Oke. Jadi di 2 tempat ini, Mhm. itu yang gue lihat mata kepala gue sendiri ada fenomena aneh. Kayak di basementnya Menara Saidah itu ada. Jadi waktu itu gue sama teman gue, dia ngerokok. Karena kita sampai di basement 3 dan itu jalanannya udah mentok, dia kesel. Mati total nih, gelap total, terus dia kesel, dia buang rokok gini. Gini doang. Maksudnya dia kecewa karena Yes. kita udah dari lantai 1 sampai lantai 28, dari lantai 28 sampai bawah, terus dari bawah kita turun lagi 3 lantai. Oh. B1, B2, B3. Nggak dapat apa-apa. Jadi dia kesel, dia buang rokok. Pak. Itu bro, berapa orang yang ada di situ, teman-teman gue semuanya. Ini orang-orang yang juga masih pada hidup. Kita lihat rokok yang dia buang tuh. Ini kan gelap total. Yes. Di ujung tuh bro, bara rokok itu tuh kayak ada yang ngisep. Lo kalau ngisep rokok itu kan nyala kan, apinya kan, baranya itu kan nyala, terang gitu kan. Yes. Itu yang gue lihat. Anjing merinding gak, Cok? Semua lihat terus pada kita, lu lihat kan yang gue lihat. Iya, lu lihat semua. Dibuang sama dia, teman gue yang satu bilang, lempar satu lagi rokok, lempar lagi, dibakar, isep, dia buang lagi. Itu 2 bro. Melayang. Rokok itu, Nggak, gue nggak tahu dia dia melayang melayang atau apa enggak. enggak? Pokoknya iya kayak melayang. Jadi seakan-akan ada orang di sana yang Alright. narik gitu. Anjay. Pas center kayak gini, tep, itu jalan buntu, kosong, nggak ada apa-apa. Rokok di bawah jatuh. Anjay. Itu gue pede karena ada kamera yang selalu merekam. Oke. Hasil video di kamera itu, videonya ada, suaranya ada, gambarnya nggak ada. Itu gue nggak bisa buktiin kejadian itu real. Tapi orang-orang yang yang saksi mata gue, Oke. sampai sekarang masih ada orang-orangnya. Oh, berarti lu rame-rame ke situ ya? Berapa Gue waktu orang? itu 2 yang dari Bandung sama 2 dari TV One, Oh, oke. orang TV One. Susah men akses ke Menara Saidah itu. Kok Iya. bisa lo bisa masuk gitu ya? Waktu itu izin. Oke. Izin, iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua di Lubang Buaya. Oh, tempat para jenderal. Ya? Iya betul. Jadi Lubang Buaya itu juga sama. Gue waktu itu izin dari Pusat Museum Sejarah TNI. Jadi gue dapat izin resmi. Gue boleh eksplor malam di sana. Ya di Lubang Buaya lebih keren lagi. Hanya butuh 47 detik
sampai gue ngeliat penampakan pertama. Anjay, apa yang lu lihat, men? Pada saat itu karena gue udah jam 2 malam, jadi pada saat lubang buaya tutup, lu tahu tempat yang ada kamar penyiksaan yang ada patung-patung jenderal. Tahu. Nah itu kan kalau malam ditutup bro, jadi nggak ada pintu lagi, cuma jendela. Oke. Jadi jendela itu ditutup geser gitu. Nah, jadi pas mau ekspor, yang jagain gue tentara. Jadi bapak tentara ini bilang kalau misalnya Mas Erik udah sampai di kamar penyiksaan diorama itu, kalau misalnya mau lihat ke dalam, geser aja. Oh, digeser. Geser aja kacanya. Jadi dari berdiri gue bilang, oke, kita mulai searah jarum jam. Jadi gue mulai itu dari depan sumur. Kalau searah jarum jam, sebelah sumur itu kan ada kamar penyiksaan, belakangnya ada pos komando, dapur umum, monumen Pancasila, baru di depannya itu sumur. Nah, jadi searah jarum jam tuh maksud gue, biar terakhir epicnya di sumurnya. Yes. Jadi gue pilih, oke, kita ambil kamar penyiksaan dulu. 47 detik gue buka gini. Kita lihat nih, ini kamera gini. Kita lihat ada apa nih, sama gue bercanda-bercanda, ada apa nih di pintu nomor 1. Pas gue geser, srek, ada yang lewat. Itu gue ngeliat bayangan, gue yakin itu cewek karena rambutnya tuh segini nih. Oke. Kayak gitu. Lewat ini. Set. What? Gue langsung mikir, pikiran gue ada orang tidur di situ. Oke. Gitu. Jadi banyak lagi hal yang sedikit aneh di selama penelusuran gue malam hari itu, tapi gue fokus ke situ. Pas keluar gue tanya sama security, Pak, di kamar penyiksaan siapa yang tidur di situ, Pak? Ada yang jaga? Tentaranya bilang, kan cuman kita bertiga aja, tentaranya 2 sama gue sendirian. Cuman kita bertiga doang yang yang ada di sini. Itu bagaimana cara ada siapa di sana, dan nggak mungkin ada orang yang pernah tidur di dalam situ. Gitu. Tapi dapat nggak, men, di kamera? Dapat ya? Dapat. Dulu gue tayangin di channel Dokter Hantu. Oke. Ya karena kecil jadi nggak ada yang nonton juga. Kalau sekarang gue tayangin dipanggil sama tentara, panggil TNI kali, gue dijemput abis ini. Gitu. Tapi masih ada untuk teman-teman Greeners yang lama-lama mungkin udah pernah lihat juga footage itu. Lewat ya bro. Gitu. Jadi gue belum nonton, men. Jadi gue nggak tahu nih, men. Iya jadul, itu Jadul banget ya? jadul. Video lama. Iya. Itu jadi itu yang gue paling ingat sih kalau untuk pengalaman yang serem ya. Paling serem. Iya, paling serem itu. Keren sih, pengalaman yang di luar ekspektasi kita juga, men. Iya. Tiba-tiba ada yang lewat, ya kan? Wajib. Gue nggak kebayang sih. Apalagi posisinya lu sendiri lagi. Iya. Gila, keren. Terus, lu pernah nggak sih ketempelan gitu, men? Kalau ketempelan nggak pernah bro, nggak pernah. Karena gue merasa selalu baik-baik aja. Walaupun dulu waktu zaman gue bawa acara TV, kan kita selalu disandingin sama paranormal kan. Oke. Nah, jadi setiap kali habis syuting tuh, produsernya sering nanya kayak nanya ke paranormalnya, Pak, kalau ini di antara kita sekarang nih aman nggak nih kita nih pulang? Ada yang ngikutin nggak? Oke. Nah, jadi gue bisa bilang 70% paranormalnya bilang kita semua aman. Cuman ada yang ngikutin ke Mas Erik. Gitu. Jadi menurut mereka ya, ntar ada yang bilang ntar kita bersihin dulu gitu. Oh, jadi ada pembersihnya ya? Iya, tapi selalu gue tolak. Oh, kenapa, men? Karena gue bilang kalau mereka mau ikut gue, mereka kerja. Anjay. Biarin aja. Gue pernah penelusuran 1 kali bro di Kemanggisan, daerah Kemanggisan. Ini lagi syuting nih. Udah selesai. Di mana Kemanggisan nih, men? Di belakang universitas. Anjir. Universitas apa tuh? Universitas apa yang di... Binus. Bukan Binus. Yang di pinggir jalan panjang tuh. Universitas terbuka, bukan? Waladuri. Ya, lupa namanya apaan. Iya, Pokoknya di belakang-belakang daerah situ. Oke. Jadi habis penelusuran udah selesai. Kayaknya klinik aborsi kalau nggak salah. Oke. Lupa gue.
Udah selesai nih, gua parkir mobil di situ. Udah masukin alat segala macem, udah mau pulang. Begitu gua selesai packing, berat, tinggal angkat, mobil gue hidup. Vroom, 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 vroom. Saksi matanya semua pada ngeliat. Ada orang di mobil lu. Gue bilang, lu cek aja sekarang. Karena mobil gue itu manual, mobil gue itu analog. Alright. Nggak bisa pakai remote kayak zaman sekarang hidupin mobil dari jauh gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, hidup, bum, 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 bum. Paranormalnya langsung bilang, udah nggak apa-apa Mas Erik, udah tenang, nanti coba aku bantu bersihin. Gitu. Oke. Jawaban gue apa? Jangan. Mobil gue itu analog, kalau dia bisa hidup sendiri, canggih banget. Canggih ya. Kalau bisa pas gue bilang bawa mobil ke depan, kalau bisa di jalan. Robot dong. Makanya sekeren itu, maksudnya itu sampai hari ini kru juga pada bertanya-tanya gimana ceritanya. Gue bilang cek mobil gue, mobil kekunci. Gue buka dulu kuncinya, ceklek. Mereka pada ngelihat dalam mobil nggak ada siapa-siapa. Mobil hidup sendiri, gimana ceritanya? Itu. Ya banyaklah pengalaman-pengalaman yang kayak gitulah. Jadi Gila, keren banget itu beneran. jadi kalau ketempelannya sendiri sih gue nggak pernah. Tapi kalau kesaksian orang-orang itu ya pada nempel ke gue. Tapi efeknya gue nggak ngerasain. Gitu. Terus pernah nggak sih lu kayak ngerasa takut di saat investigasi gitu, Min? Kalau takut pas investigasi, rata-rata kalau setiap gue dapat interaksi atau misalnya tempatnya epic nih, misalnya ya lu dapat apa Museum Fathahillah atau Lawang Sewu lah, Lawang Sewu. Lawang Sewu itu kalau misalnya lu datang jam 6 di atas jam 6 sore, pasti lu jiper. Anjir. Sama, gue juga sama. Gue pernah ke hotel Pi Bedugul yang di Bali. Oke. Itu sendirian, dan itu waktu gue kesana sendirian, mungkin 5 penelusuran yang malam hari orang boleh ke situ itu sekitar 3 atau 4 tahun sebelumnya. Jadi selama 3-4 tahun itu nggak ada orang yang kesana lagi. Dan gue satu-satunya yang ke situ sendirian tengah malam. Nah, itu pas gue di depan Pi Bedugul itu, pas di depan bukan lobi ya, belum masuk lobi nih, masih di pintu depan. Pas gue nginjek badan kayak nginjekin kaki gue di depan lobi, terus gue bilang gini, serem nih tempat, apa gue balik aja ya? Oh, jiper lu ya? Pasti, tetap aja. Kalau takut mah takut bro. Oke. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang gue berani, mau bullshit, bullshit. Orang paling berani coba. Lu berani kalau ada backup, coba lu sendirian. Oke. Kalau lu sendirian ceritanya beda bro. Gitu. Nah jadi pas gue situ, apa gue balik aja ya? Cuman itu sekitar 30 detik lah. Gue berpikir untuk nyerah mungkin. Apa gue balik aja? Tahu nggak ada orang yang tahu juga gue kesini. Jadi nggak ada bukti kalau gue pernah kesini sekalipun gitu. Yes. Cuman begitu gue mau balik, tiba-tiba adrenalin gue langsung. Tapi lu udah jauh-jauh. Waktu itu gue nginep di The Stones. The Stones itu di Kuta. Iya. Sedangkan Bedugul kan di atas kan. Atas. Iya. Nah, jadi gue bilang, jauh-jauh gue nyetir ke sini udah sampai, terus gue pulang. Ya kali. Akhirnya adrenalin gue langsung ambil alih. Iya. Rasa takut gue langsung kalah sama ego gue untuk masa gue balik. Gitu. Akhirnya gue jalan masuk ke dalam dan gue penelusuran bisa hampir 2 jam di situ karena gede, tempatnya gede banget. Bener-bener, gede banget. Dan sampai pagi gue ngerasa nyaman di sana bro. Wah, kok bisa nyaman men? Nyaman. Karena pertama dingin, daerah situ dingin banget. Oke, iya itu Iya. kayak di puncak. Iya. Dan jadi kalau sepanjangan gue explore itu, gue ngerasa nyaman walaupun tempatnya serem, gede, megah gitu ya, tapi terbengkalai. Tapi gue ngerasa nyaman karena kayak, wih asik nih, gue kayak healing gue jadinya gitu. Anjir. Itu pas gue sempet video call sama Dika. Waktu itu dia sama ada teman kita juga, Charlie namanya. Mereka berdua malah lagi mandi air panas di Bogor. Wah, gila. Jadi gua di tempat paling angker se-Asia, Heeh. hotel paling angker se-Asia.
ya mereka malah lagi Mandi mandi air air. panas gitu. Keren lu nyali lu. Cuman ya gitu. Ya kalau takut sih tetap takut, Bro. Rasa nyali Iya. rasa takut lu itu terbayar dengan Iya. adrenalin lu, men. Iya, bener. Ya setiap kali inin portal juga kan sama. Kalau gua kaget tuh, wis ini Gede apaan banget nih? suara portal itu. Iya. Kadang-kadang gua kaget juga kalau sempet jiper juga kayak anjir kalau segede gini kira-kira entitasnya segede apa ya gitu. Belum lagi kalau mereka mulai kayak ngancem-ngancem gitu. Iya, iya. Ya gua akan lebih mikir kayak ya apalagi Dika. Gua lebih mikirin dia gitu. Oke. Kayak waduh, ini kenapa-napa nggak ya kalau gua terusin gitu. Oke. Kayak kemarin aja waktu gua collab sama DMS, tuh DMS, nah. kan sama kan. Iya, Sarah, Dika Muta Sarah, ya? Sarah juga gitu. Sarah, aduh, kayak ya gua biasanya gua ngebahayain Dika doang, sekarang gua ngebahayain banyak orang lagi Iya, gitu. benar, Jadi benar. ya mulai gua rem-rem lah kalau sekarang. Oke. Tapi kalau kayak emang gua sendirian, ya sikat sih, bodo amat. Wah, mantap, Itu, bro. gila, keren banget, gila. Nah, terus apa ya? Lu kan sama gue sama-sama paket alat investigasi nih. Boleh nggak spill alat yang paling murah sampai paling mahal sama sekalian jelasin singkat fungsinya? Oh, oke. Kalau alat paling murah yang gua dapat itu K2 meter, ghost detector. Oh, ghost detect. IMF tester yang pertama kali lah itu IMF tester ghost detector sejuta umat. Oh, yang gue pakai. Ya yang apa namanya panjang, Yang panjang terus kotak ada gitu. warna, Ada warna. dari hijau, Hijau sampai ke kuning merah. sampai merah. Oke. Itu kan paling murah itu. Itu ya sekarang kayaknya di marketplace Indonesia juga Udah ada ya? 300 ribuan dapat, 200-300 ribuan dapat. Oh, udah bisa dibeli sama orang. Iya, iya. Dan sekarang kan ya rata-rata orang-orang yang pakai ghost detector pasti punya itu juga, ya kan? Nggak cuma di Indonesia doang kok, di luar negeri juga. Itu yang paling gampang dicari, itu yang paling efektif juga, gitu. Itu kalau yang paling murah. Kalau yang paling mahal sampai hari ini, yang paling mahal malah yang paling nggak berfungsi, bro. Apa tuh? Sebentar ini apa nih? Tunggu ya. Oh. Oke, sorry. Intermezzo biasa. Panggilan Rangers ya gitu. Bang, rumah gue angker, Bang. Gitu. Gila, ya. Jadi kalau misalnya yang paling, ya kayak gue bilang tadi, yang paling mahal, itu yang paling tidak berfungsi saat ini. Oke. Jadi yang paling mahal itu gue punya Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. Apple Vision Pro itu kenapa gue beli itu? Dia kan apa namanya wearable ya. Jadi kayak goggles Kayak gitu Googles. kan. Oke. Kayak AI apa namanya? AI bukan AI. Alamak. Alamak. Apa namanya kalau Apple Vision Pro? Nggak tahu gua. Iya. Kagak punya. AR, Augmented Reality. Oke. AR, AR. bukan AI, AR. AR. Iya, Augmented Reality. Nah, jadi lu pakai, lu bisa, ya intinya di Google Apple Vision Pro itu ada lidar sensor. Lidar ada sensornya lidar tuh gede banget, bro. Lidar sensornya tuh nih segede gini. Wih, gede juga. Jadi nih. Kalau sini kan segini. iPhone aja cuma setitik ini nih. Yes. Nah, dia dua ini nih. Gede, Gede. ya. Nah, jadi logikanya kalau misalnya gue pakai lidar sensornya untuk SLS kamera dan secara langsung, gue nggak perlu nunjukin lagi, weh, ini SLS ada apa. Kalau itu kan lo harus nenteng gede. Kalau iPhone kan lo harus pegang kayak gini. Kalau di Apple Vision Pro, lo pasang aja. Tapi ada kameranya. Ada kameranya kayak gini, gue pakai gini, itu pun tembus ke lo. Anjay. Nah, jadi yang ada di pikiran gue adalah, gue tinggal nengok kalau misalnya di sini ada entitas, langsung tuh stickman-nya keluar. Oke. Lebih simpel sih sebenarnya. Lebih simpel. Nah, developernya kagak ada sampai hari ini. Itu gue punya dari Sayang 2023. Dari 2023 gue punya sampai sekarang 2025 developer untuk Apple Vision Pro-nya yang nggak ada. Sayang banget,
Gila. Itu gue beli 89 juta. Oh gila, seharga. Karena waktu itu baru keluar banget. Pas keluar, gue lihat, wah prospeknya bagus. Gue pesen itu 3 minggu setelah dia keluar. Oke. Gitu. Dan sekarang gue pakai, ya terakhir kali gue pakai itu waktu di Indramayu. Enggak, sorry, di Kuningan gue pakai terakhir. Di Linggarjati. Di Linggarjati itu jadi gue pakai tempat kosong nih, tapi tempatnya bersejarah. Jadi gue tempelin semua informasi tentang sejarahnya di dinding-dindingnya. Jadi misalnya ini, oh sejarahnya, wah gue nggak mau lihat yang ini. Nah ini aja gue pasang sini. Jadi apa yang gue lihat tuh, lu ngelihatnya dari kamera kayak gue cuma gini-gini doang. Iya. Padahal ada yang gue pindah-pindahin. Oh. Nah tapi point of view dari guanya itu kan bisa direkam. Yes. Nah itu gue tunjukin ke teman-teman di rumah. Jadi pas gue pakai, orang-orang lihat apa yang gue lihat, apa yang gue pindahin ke mana. Tapi yang orang-orang dari kamera itu ngelihatnya ada juga kan gue pakai 2 kamera, point of view-nya Dika. Ya Dika bengong pas gue bilang, men lu tau nggak yang ini sama yang ini itu sama. Dika cuma gini. Ya dia nggak lihat apa-apa kan? Iya, karena dia nggak lihat apa-apa, men. Iya, jadi ya itu yang paling mahal dan paling gak guna sampai hari ini. Dan lo masih kepengen pakai lagi nggak itu? Kalau ada developernya gue pakai, karena kan prospeknya kan bagus. Lo nggak perlu SLS, nggak perlu hidupin kamera, kayak gini aja. Gue ngerekam lu nih misalnya nih dari kacamata gue ngerekam lu. Nah tapi kalau misalnya gue ngeliat ke kanan, kalau ada entitas dia ada stickman di mata gue ngelihatnya. Itu simple banget bro. Cuman nggak ada developernya. Dari 2023 sampai sekarang udah 2025. Gue beli itu September 2023. Bentar, itu alatnya masih work nggak? Masih banget. Sekarang mah kalau lu mau nonton YouTube kayak di bioskop ya pakai alat itu. Oke. Lu nggak ada kepikiran pengen pakai alat itu lagi dalam waktu-waktu dekat ini? Nggak ada ininya, nggak ada developernya. Kalau cuma untuk nonton YouTube atau nempelin sejarah doang mah ya ngapain? Oke. Kagak usah ngonten, di rumah aja gue tempelin nih kayak gini nih di studio nih gue pakai. Oke, di sini ada jadwal apa, di sini ada apa. Di situ gue lagi nonton Apple TV. Nah, di sini ada YouTube. Nah, di situ ada kerjaan apa nah, kayak gitu. Ngapain? Sayang banget tapi ya. Ya, resiko men gitu. Gila. Tapi di balik itu semua ada alat-alat yang lebih bisa digunain lah seenggaknya meskipun Iya, nggak perlu semahal itu. iya. Iya, banyak bro. Gitu. Nah, ini kan setelah lu sering melakukan investigasi, men. Terus lu itu pernah nggak sih nyoba investigasi rumah lu sendiri? Karena kan kadang gini, gue pribadi ya, men. Kayak misalkan setelah melakukan eksplorasi, Yeah. gue takut ada yang gue bilang tadi, ketempelan, ada yang ikut, Yeah. apapun di rumah. Sampai gue mencoba spirit box di rumah. Itu mendapatkan suara gitu. Yeah. Makanya gue kayak parno sendiri kalau di Yeah. rumah. Lu pernah nggak melakukan itu? Pernah. Karena kan biasanya gue kan trial and error. Kita coba dulu baru kita tahu dia berfungsi apa enggak. Oke. Itu rata-rata kayak kemarin gue dapat Ovilus yang device ada di mobil lagi alatnya. Nah itu gue biasanya pakai. Kadang-kadang gue di mobil gue hidupin, gue coba ajak ngobrol siapapun yang lewat. Gitu. Solus. Ovilus. Oh Ovilus yang device, kotak itu yang ya? kotak. Oke, Iya. itu ya. Pernah gue lagi di jalan tol. Gue coba, wah itu aktif banget. Jalan tol Serpong BSD, Serpong ke Cibubur. Jadi banyak tuh. Sepanjang gue nyetir, itu keluar kata-kata banyak banget di situ. Anjir gue bilang, ya gue tes. Kalau dimanapun biasanya gue tes. Lagi ngopi kadang-kadang gue hidupin alat gue apaan. Di rumah, balik ke pertanyaan lu, kalau di rumah yang gue paling inget banget pas gue lagi ngetes Spirit Box. Oke. Jadi Spirit Box itu dulu gue buat sendiri, base-nya dari PSB 7A.
Oke, yang kecil. kecil. Mm-mm. Nah itu gue buat sendiri dulu karena yang gue beli PSB 7A itu regional lock. Jadi 3-band radio tapi Eropa. Mm. Yang paling deket itu Australia, Selandia Baru, itu yang kena di gua. Oh. Nah jadi dengan base yang sama, gua modif sama gua beli radio jadul di Jatinegara. Oke. Pasar Loak tuh, Pasar Loak Jatinegara. Nah itu gua custom, terus berfungsi. Nah pada saat berfungsi itu gua coba di rumah itu gue berhasil. Gue nggak tahu ya ini apakah dimanipulasi oleh makhluk halus atau gimana. Tapi gue berbicara sama almarhum bokap gue. Wah, serius men? Iya. Nah dari situ gue nggak mau nyoba lagi. Karena experience-nya kayak anjir. Ada beberapa pertanyaan yang keluar dari dia itu relate ke apa yang gue tahu. Jadi kayak antara gue dimanipulasi supaya kayak gue diserang sendiri sama alat gue sendiri. Iya. Nah itu jadi ada beberapa informasi yang cuman gua dan bokap gue yang tahu. Nah, jadi pas selesai itu gua nggak pernah nyoba lagi sampai hari ini. Dan gua akan siap untuk bicara sama iblis sama demon dimanapun asal jangan sama bokap gua lagi aja dah. Oh, wow. Karena experience-nya beda. Banyak orang yang bilang, "Bang, kalau misalnya gua sedih gua kangen nih sama ibu gua, almarhum ibu gua. Boleh nggak lu tolongin gua untuk bicara sama mereka?" Gua tolak. Oke. Gue tolak. Ya itu gue coba sekali sampai hari ini gue masih inget. Gitu. Jadi itu udah bukan di zona iseng-iseng atau main-main lagi. Iya benar. Gitu. Orang yang udah tahu kayak anjir antara ini setan manipulasi ketakutan gue, kekhawatiran gue, atau bagaimana gitu. Jadi pernah, jawabannya pernah untuk nyoba alat-alat di rumah sering banget. Sering. Kecuali komunikasi 2 arah, gue nggak coba di rumah. Oh. Mendingan gue coba di tempat lain lah gitu. gue kepikirannya gini men, kalau gue coba SB di rumah, gue takutnya ya itu yang lu bilang komunikasi 2 arah. Yang takutnya menjadi impact ke keluarga gue. Iya. Takutnya gitu doang sih. Kalau gue mah mikirnya, aduh, karena kan gue pikir logis dulu. Oke. Bisa jadi itu serangan dari gue berantem sama mindset gue sendiri gitu loh. Okay. Nah, yang ada ntar gue gila lagi. Iya, Jadi iya. mendingan kagak usah aja sekalian. Gitu. Wah anjay, bener. Kan. Mantap. Iya bener juga sih. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih lu kasih pesan-pesan buat ghost hunter yang sekarang udah mulai banyak pakai alat-alat juga, terus kalau kan gue ngalamin sendiri nih, kalau ternyata makhluk halus itu nggak segampang orang yang lihat di YouTube, min. Iya, ngerti gue. Maksudnya kayak susah kan? Iya, emang susah kan? Susah. Iya, Dapetin kalau susah. mau itu emang simpelnya gini, bro. Gue sama Dika tuh dari 2019 kita buat lebih dari 400 penelusuran. Lebih. Tapi kalau lu lihat penelusuran, kalau lu lihat sekarang di YouTube kita punya 100-an video. Tapi 100 video itu ya 40-nya mungkin podcast. Gitu. Jadi cuma 60 bahkan kurang dari 400, kurang dari 60 yang kita tayangin di YouTube. Karena dulu konsepnya kalau kita itu kalau misalnya penelusuran kita nggak dapat apa-apa, gue nggak tayangin. Karena nggak ada yang membedakan konten Ghost Ranger Indonesia sama pemburu hantu biasa. Atau solo explore. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat interaksi, apa bedanya sama solo explorer? Jadi gue lebih, kalau kalian mau lihat yang penelusuran tempat angker, tapi memang cuma solo explore, kita banyak teman-teman yang solo explorer. Gitu. Jadi silakan aja kalian ke channel mereka. Gitu. Benar. Nah, cuman ya itu kalau untuk teman-teman yang sekarang udah mulai pakai teknologi juga, wah, ya kita sih Ghost Ranger Indonesia bangga karena mereka pun melek teknologi. Cuman ya banyak juga yang menyalahgunakan gitu loh, bro. Kayak ghost detector. Ya kalau misalnya ini ada lampu hidup nyala nih listrik, kemungkinan besar dia akan interfere, akan terganggu sama medan elektrik juga gitu. Jadi kalau lu ngetesnya di ruangan yang aktif seperti ini, ya kemungkinan besar lu akan dapat
entitas dari alat lu gitu loh. Pasti Tapi kalau makanya kenapa kalau di penelusuran kan kita mati total. Apalagi kalau kita ke tempat terbengkalai yang udah puluhan tahun. Iya, udah bener-bener nggak ada listrik sama sekali benar. gitu. Jadi banyak yang ngedebunk kayak itu bisa dimanipulasi. Semua bisa dimanipulasi. Tinggal lu gunainnya kayak gimana. Gitu. Kalau lu ngelihatnya sekarang Ghost Ranger, kayaknya Ghost Ranger enak banget nih bisa gini gitu. Terus mulai nanya, "Bang, kok di setiap penelusuran lu ada mulu interaksinya? Di gua susah banget. Di luar negeri juga susah tuh mereka dapat." Itu dia. Lu kagak tahu kita punya 400 video dan cuma 50 atau 60 yang ditayangin. Benar. Nah, itu 300-an lebihnya kemana? Benar. 300 lebihnya itu ya nggak dapat apa-apa. Benar. Gue soalnya ngalamin sendiri, men. Setiap penelusuran gue ada 5 video yang spirit box itu nggak nangkep. Nah, biasa itu. Gue kadang 3 bulan nggak dapat apa-apa. Makanya, kadang gue berpikir kok bete banget gitu. Kita Iya. udah di lokasi yang kalau menurut informasinya angker banget, banget, ya iya. kan. Ternyata di SB Iya. nothing, nggak dapat apa-apa gitu, men. Bener. Nggak usah jauh-jauh. Kalau di Surabaya tempat paling angker menurut lo apaan? Kalau viral, Oh, ini Rumah Sarmo apa? Darmo. Darmo. Itu yang paling gak serem. Udah gitu aja. Lo lihat tuh video Gue udah Ghost nonton. Ranger. Iya, gue udah nonton. Tapi sekarang kalau lu se-Indonesia, lu polling nih, blind, buta, orang nggak tahu apa-apa. Di Surabaya rumah apa ya yang paling serem ya? Semua akan bilang rumah hantu Darmo. Benar. Rumah hantu Darmo adalah rumah yang paling tidak menyeramkan sepanjangan gua explore. Oke. Nah, jadi ya kayak gitu, kok orang-orang kayaknya enak banget di rumah Darmo, dikit-dikit kesurupan dapet. Ya kita nggak dapet. Iya, gitu iya, loh. benar-benar. Nah kalau belakangan memang Ghost Ranger Indonesia, ya ini disclaimer juga ke teman-teman yang lain. Udah nggak seru sekarang, udah jarang interaksinya. Bukan jarang interaksinya. Kalau Ghost Ranger dulu itu tayang tuh sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau lagi bagus sebulan tuh 2 kali atau 3 kali. 1 bulan cuman 2 video. Karena kita tayangin yang dapat aja. Yang dapat. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang sekarang ngeliat, udah nggak seru sekarang, udah jarang dapat interaksi, bla 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 bla. Bukan, dari dulu emang jarang interaksi. Gitu. Ya kalau dapat ya sekarang ya udahlah. Dapat nggak dapat, gua tayangin. Iya, karena permintaan dari Greeners. Iya. Jadi ya pesan-pesan gua untuk teman-teman yang lain ya, kalau lu mau pakai teknologi, kalau lu mau real, ya lu harus sabar-sabar karena nggak ada yang instan. Benar, men. Ada orang yang mikir, berarti kalau misalnya gua beli semua alat persis kayak yang dipakai sama Green, otomatis gua akan gampang nyari duit bisa kemana-mana. Nggak juga. Karena kan progres. Itu yang benar. orang harus paham. Harus paham. Iya. Misalnya kayak, ya di satu tempat yang sama, dengan teknik yang gue punya atau naluri yang gue kayak kita sama-sama ngidupin spirit box nih, lu sama gue. Kayaknya nih setelah berapa detik gue rasa nggak efektif di sini. Gue akan move, gue akan pindah, gitu loh. Oke. Karena kalau lu akan tetap di situ terus, mungkin lu nggak dapat sama sekali. Gitu. Sekarang segiat apa inisiatif lu untuk pindah ke tempat lain atau cari spot lain, gitu. Dan apa yang triggering lu, apa yang memancing lu untuk kayaknya di sini nggak dapat nih, gue harus ke tempat lain. Nah itu kan harus ada ini juga, harus ada apa? Bukan inisiatif ya, insting ya gue bilangnya. Oke. Iya. Berarti gue harus pakai insting dong, men. Jadi kadang kalau misalkan gue nggak dapat nih, Nah, berarti gue harus insting, gue harus pindah ya. harus itu ini bro, seiring waktu. Oke. Lu nggak bisa pelajarin hari ini terus besok lu jadi Eric, Iya, nggak bisa. iya. Nggak bisa, gue kasih tahu. Alright. Tapi progres, karena Ghost Ranger Indonesia sampai di titik ini nggak ada yang instan. Mungkin teman-teman pada tahu kalau dari bulan Juni tahun lalu, subscriber gue itu cuma ada 60 berapa kita kemarin ya? 39.000, sorry. Bulan Juni tahun 2024. Nah, kita punya 39.000 subscribers. Bulan Juni tahun 2025, 1 tahun persis, kita punya 600.000 subscribers. Oke. Jadi itu nggak instan. Orang kirain, wah instannya
buset dari cuma 1 tahun bisa dapat 500 juta subscribers. Woi, gua mulai dari 2019. Iya. Perjuangan dari 2019 sampai 2024-nya tuh kagak hitung. Benar. Itu, bro. Perjuangan yang Iya. panjang. Tapi kalau misalnya udah dapet celahnya dan ya mungkin teman-teman yang lain malah punya kemampuan untuk editing skillsnya jauh lebih bagus daripada gue, gitu loh. Sedangkan kalau di gue, ya elah, lo tahu sendiri, gue dapat video, ambil, tempel, jahit, tayang, Alright. gitu. Ya kalau misalnya kalian punya skill lebih, bisa ngedit lebih cakep. Kalau sekarang ya lu lihat di podcast, kualitasnya beda, bro. Kualitas podcast gue, wah editornya cakep banget, keren banget, ya kan. Tapi kalau penelusuran kenapa bapuk banget dah, ya kan? Ya iyalah, kalau di penelusuran kan gue yang edit langsung. Iya, benar. Kalau podcast, Benoy kalau nggak Kenny. Dibedakan. Iya, gitu. Tapi kalau kalian punya tim, terus mau kemas tayangan yang menarik, terus kayak, ya gue bisa saranin juga audio sama videonya tuh harus Bagus. mumpuni, Iya. gitu. Dengan kayak gitu ya, tinggal giatnya lu aja, jangan patah semangat karena ada momen yang nonton lu live. Kalau lu live nih, yang nonton cuman berapa men lu main dulu kalau live yang nonton lu? 10 orang. 10, 13. Gila ya. Nah, sekarang kita kalau misalnya live 3.000, 6.000, ya kan? Iya, itu nggak ada yang instan. Semuanya itu perjuangan. Oh, dulu mah kita boro-boro. nonton baru tayang nih 1 jam nih. Lu masih penting masih banyak men ya. Iya, masih ada. Kita Ya. nonton 20, Iya. 10. Sedih banget kan sumpah men. Serius. Makanya gue kayak excited banget sama Ghost Rangers ini karena beberapa kreator tuh jarang banget loh kayak se-humble kalian gitu men. Lah kita bukan humble, emang bawaan pabriknya kayak gini. Iya, jadi kalau menurut gue pribadi Ghost Ranger ini humble banget orangnya, jadi kayak bener-bener bikin gue sampai gue excited sampai saat ini terinspirasi sama kalian gitu karena kemarin ya gue solo explore cuman penjelasan aja terus ya gue kan orang yang skeptis yang nggak percaya sama yang begituan dengan adanya lu menerapkan sistem ada alat-alat yang untuk mendeteksi gue semakin excited banget men jadi kayak wah gila ternyata mereka emang bener ada gitu karena selama gue penelusuran dari 2023 2022 itu ya, solo explore aja cuman itu gue gak ngerasain apa-apa nothing tulus gitu udah Iya. gitu sih men. Ya kalau misalnya ya makanya kan kita juga sering ke luar kota ketemu teman-teman ya maksudnya ya kita apa ya kita nggak belum ada di tahap untuk sombong juga maksudnya Jangan sampai sombong. makanya jadi belum jauh dari kata itu gitu loh kayak kita juga pernah sampai hari ini pun kita nggak ngerasa kita besar tapi paling nggak kita pernah kecil banget gitu loh. Paham gua Jadi ngerasain. kita channel Ghost Ranger Indonesia itu semuanya generik, nggak ada 1 subscriber pun yang kita beli istilahnya. Oke. Gitu. Jadi generik. Kita buat dari 0 bro. Oke. Dari 0 subscriber. Dari kita masih mikirin ini kita pakai email siapa? Lu apa gua? yang kayak gitu, sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Nah, jadi ya perjuangan lah bro, perjuangan. Ya ntar dalam waktu dekat nih, gue akan coba untuk explore ke luar negeri. Gitu. Gila, keren. Ya jadi ini harapan gue juga jangan cuma gue doang, jangan cuma Ghost Ranger doang. Gue maunya mungkin 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, konten kreator horor di Indonesia itu disegani di seluruh dunia, bro. Harus Gitu. Makanya gue terinspirasi berat. Gitu. Semangat aja dulu. Makanya kalau agar yang nonton ya udah terus peduli setan. Iya. Nah kemarin kita di roasting habis-habisan siapa? Iya. Agak kenal juga. Lu nggak Ngapain? kenal. Iya. Gitu. Yang lu hidup lu sendiri, ya kan? Dan kalau lu ekspor lu dapat sesuatu kan kebanggaan diri lu sendiri juga. Kayak gini, lu catetin aja udah ada berapa sekarang konten kreator pakai teknologi.
rata-rata solo explorer sekarang pun paling nggak beli Ghost Detector. Yes. Walaupun mereka nggak akan ngakuin kalau mereka terinspirasi dari Ghost Ranger, tapi gue yakin 1000% pasti Iya, pasti. pasti sedikit Sedikit. banget pasti Pasti. Gue kuliah gitu. iya Iya, gitu. iya, benar. Tapi ya seneng lah gue. Dulu waktu awal-awal masuk bro, diketawain. Paranormal yang ketawain gue. Mas Erik, kalau misalnya alat itu berfungsi, kerjaan saya nggak laku dong. Itu mah mainan. Oke. Gitu. Sekarang dia nggak kedengeran sama sekali. Gitu. Ya gitulah bro. Jadi Alright. udah berapa lama nih Noy? 58. Tuh. Oh iya kan. Sejam udah. Ya udah lu tinggal closing aja bro. Closingnya gimana nih? Pokoknya komen sebanyak-banyaknya. Ini kan dia juga channel lo apa? Spirit Hunter Indonesia. Spirit Hunter Indonesia. Lu panggil ini lo apa? Apa? Subscribe. The Hunters. Oh, The Hunters. Oke. Jadi Greeners, Hunters, kalau misalnya kalian setuju untuk kita collab, nanti Spirit Hunters pakai alat sendiri, kita bawa alat juga, atau ya kita akan penelusuran pakai alat kalian. Oke. Komen sebanyak-banyaknya. Oke. Ya kan? Untuk Greeners yang nonton sampai habis, kita bantu untuk ngegedein channel ini ya sama-sama. Kayak biasa, kekuatan Greeners itu emang nomor satu di jagat YouTube saat ini. Oke. Alright. Oke bro, thank you banyak. Siap, ntar main-main lagi tinggal atur-atur. Kalau misalnya komennya banyak, ntar kita penelusuran bareng. Siap. Nanti kita kolaps. Yoi, nanti kita kolaps. Nah, untuk tanya Dika kemana? Dika lagi batuk, men. Lagi batuk, kami Lagi. enak. Doakan aja supaya Dika cepat sembuh, men. Iya. Iya. Oke. Oke, Danders. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue Ardi. Gue Erik. Salam. Tahan.